بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta yang kami muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya, dan pada malam hari ini kita mengangkat tema tentang ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ibadah yang dimaksud yaitu ibadah kurban. Baik itu dari sejarahnya, kemudian dalil hukumnya, apa balasan pahalanya, serta bagaimana teknis pelaksanaannya. Sebelum kita membahas lebih jauh, yang akan kita kaji terlebih dahulu kurban. Kurban itu apa artinya? Jamaah? Kurban, sembelih. Menyembelih. Menyembelih itu maknanya udhiyah. Udhiyah itu hewan sembelihan. Prosesi di 10 Dzulhijjah, saat kita menelentangkan hewan, kita sembelih kambingnya, sapinya, itu disebut udhiyah. Prosesi penyembelihan. Tapi kalau kurban itu artinya apa? Karena kita sebut hari raya kurban, Idul Kurban. Kurban itu apa? Kurban itu berasal dari kata qariba atau qaraba yang artinya dekat. Kurban itu artinya dekat. Muncul pertanyaan, apa hubungan antara menyembelih kambing dengan dekat? Antara menyembelih sapi dengan kata-kata dekat? Maka kemudian ulama memperinci, kenapa sih menyembelih kambing, menyembelih sapi, kita sebut itu dengan ibadah kurban. Hari rayanya kita sebut dengan hari raya kurban.
Karena salah satu cara yang paling baik, yang paling cepat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Salat adalah media mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi Allah tak menyebut salat dengan istilah kurban. Puasa juga salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi tidak Allah sebut puasa itu dengan ibadah kurban. Baca Quran demikian, haji dan umrah bahkan tak disebut dengan ibadah kurban. Justru yang disebut ibadah kurban adalah memotong hewan, kambing, sapi atau unta. Maka ditarik ke sejarah supaya kita bisa memahami apa hubungan menyembelih hewan dengan menjalin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu pertama kali terjadi kapan, jamaah? Kurban pertama kali terjadi sejak zaman Nabi, jauh sebelum itu. Kurban itu bahkan pertama kali terjadi di zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu sudah ada ibadah kurban. Siapa yang berkurban pertama kali adalah dua anak Nabi Adam. Alhamdulillah. Baru 10 menit udah ada teh. Kayaknya kalau setengah jam ada nasi padang nih kayaknya. Sampai mana tadi ini? Gara-gara nasi padang nih. Iya, sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu terjadi pertama kali peristiwa kurban. Sementara kan kita menganggap selama ini hari raya kurban itu memperingati peristiwanya Nabi Ibrahim. Padahal itu sudah jauh setelah Nabi Adam. Pertama kali kurban itu terjadi di zamannya Qabil dan Habil. Dijelaskan di dalam Al-Quran, pada waktu itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Qabil dan Habil berkurban, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, apapun. Tapi dijelaskan di dalam Al-Quran, Qabil dan Habil, abang beradik ini, kakak beradik ini, dua-duanya berkurban, tapi Allah hanya terima satu. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima salah satunya dan Allah tolak satu lagi. Kurban Qabil itu ditolak oleh Allah. Sementara kurban adiknya Habil diterima oleh Allah. Apa yang dikurbankan oleh Qabil sehingga tidak diterima oleh Allah? Ternyata Qabil itu berkurban bukan dengan hewan pada waktu itu, tapi berkurban mempersembahkan kepada Allah seluruh hasil buminya, seluruh hasil panennya. Sementara Habil berkurban seekor domba, sejenis dengan kambing. Tapi jangan kita menganggap oh berarti kurban Qabil nggak diterima oleh Allah karena bukan hewan. Sementara kurban Habil diterima oleh Allah karena berupa hewan. Karena pada faktanya bukan itu alasan kenapa kurban Qabil tidak diterima, kurban Habil diterima. Usut punya usut, kurban Qabil itu tidak diterima oleh Allah karena ternyata dia mempersembahkan hasil panennya itu yang buruk. Yang bagus dia konsumsi sendiri, dia nikmati sendiri, dia makan sendiri, sementara yang buruk dijadikan kurban. Misalnya cabai yang agak kuning-kuning jelek, misalnya bawang yang agak tidak bagus tampaknya, misalnya buah-buahan yang sudah mulai membusuk, itu yang dikurbankan. Sementara Habil diterima oleh Allah kurbannya karena dia mempersembahkan hewan terbaik dari seluruh ternak yang dia punya. Dari sini kita belajar jamaah sekalian.
Kenapa ibadah di hari raya Idul Adha itu disebut ibadah kurban? Ibadah yang menjalin kedekatan kita dengan Allah, karena kita belajar dari Qabil dan Habil. Akan terjamin kedekatan seorang hamba kepada Allah bila mana dia mempersembahkan yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah bertentangan dengan sejarah Qabil Habil kalau ada jamaah nanya ke pengurus masjid, Ustadz, Pak Imam, Pak Panitia, berapa harga hewan kurban di masjid Baitus Salam? Ini harga kambingnya 3 juta misalnya, plus apa itu biaya tambahan operasional misalnya. 3 juta harga kambingnya, operasionalnya 200.000 misalnya. Loh, kok mahal? Di masjid sebelah 2.700.000 loh. Bahkan ada di masjid jauh sana 2.500.000. Perlu diingat bahwa dalam kita melaksanakan ibadah kurban bukan mencari mana yang paling murah. Betul. Karena dalam ibadah kurban, kenapa Qabil nggak diterima, kurban Habil diterima? Karena mempersembahkan yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika yang kita pahami dari sejarahnya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Kenapa yang disuruh sembelih Nabi Ismail? Kenapa tidak misal istrinya gitu? Kan istri Nabi Ibrahim kan 2. Artinya kalau disembelih 1 masih sisa 1. Setidaknya kan begitu. Logikanya gitu. Misal, ini bukan berarti kita sentimen ke perempuan, ya enggak. Tapi secara logika kan istri Nabi Ibrahim 2 kan. Pertama Siti Hajar, kemudian karena lama enggak punya keturunan, karena Siti Hajar ini orangnya solihah, akhirnya menawarkan kepada Nabi Ibrahim, Bang, mungkin masalahnya di saya, sehingga engkau enggak punya keturunan. Cobalah cari wanita yang lain. Barangkali dari wanita itu Allah berikan keturunan. Ini ciri-ciri istri solihah nih. Dipersilahkan. Kalau kita diam-diam, ketahuan digorok. Ternyata setelah Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan istri keduanya Siti Sarah, malah Siti Hajar yang hamil. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi kalau ada jamaah berumah tangga puluhan tahun belum punya keturunan, coba ceritakan kisah ini ke istri di rumah. Bunda, dulu Siti Hajar lama nggak punya keturunan. Tapi ketika mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, dengan takdir Allah, hamil. Barangkali itu solusi dalam rumah tangga kita. Insya Allah besok istri datang ke rumah saya. Ustaz ceramah apa tadi malam? Nah, singkat cerita, kenapa tidak Allah perintah sembelih salah satu istrinya? Toh istrinya kan 2, disembelih 1, sisa 1. Kenapa yang diperintahkan untuk disembelih oleh Allah malah putranya yang waktu itu masih semata wayang, yang masih satu-satunya? Itu pun yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun lamanya. Jangankan kita nungguin anak puluhan tahun, kita baru menikah langsung punya anak, tahun depan punya anak, tahun depan lagi punya anak, asal batuk lahiran. Kira-kira dari banyak anak kita, 1 disuruh sembelih, kira-kira sampai hati tidak kita? Tidak sampai. Tega nggak kita? Nggak tega. Ini Nabi Ibrahim, anaknya yang sudah ditunggu puluhan tahun, semata wayang diperintah oleh Allah sembelih. Meskipun pada akhirnya ketika nanti hendak disembelih, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban yang gede, dalam riwayat disebut domba. Tapi dari sini kita belajar, bukan hanya sekedar menyembelih, apakah entah istrinya yang pertama atau istrinya yang kedua yang disembelih, bukan soal sembelih.
Allah menguji kepada Nabi Ibrahim, lebih cinta mana kira-kira? Apakah anak yang ditunggu selama puluhan tahun yang menjadi anak semata wayang pada waktu itu, atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ternyata dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, meskipun anak ini paling dicintai karena ditunggu lamanya berpuluh-puluh tahun tak kunjung ada, tapi Nabi Ibrahim berhasil membuktikan dari seluruh yang beliau cintai, Allah menjadi yang paling dicintai. Sehingga apa yang diperintah oleh Allah tanpa berpikir panjang, langsung dilakukan. Sekali lagi, dari sini kita belajar bahwa dalam berkurban nanti, entah itu berkurban kambing atau berkurban sapi, jangan pilih-pilih. Oh, di kandang ini lebih murah. Oh, di masjid ini lebih murah. Oh, kalau saya bawa sendiri kayaknya lebih murah. Kalau saya cari keliling sekota Batam mungkin saya dapat harga bagus. Ini bukan soal harga mana lebih murah, mana lebih mahal. Ini soal ujian dari Allah, seberapa kita cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada nominal yang kita perhitungkan itu. Karena pada akhirnya siapa yang mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai istilah kurban. Kemudian berikutnya jamaah, apa hikmah kita melaksanakan ibadah kurban? Apa pahala yang akan kita dapat? Karena mustahil Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa ada ganjarannya, tanpa ada kebaikannya, tanpa ada balasannya. Tak mungkin. Termasuk juga ibadah kurban. Kalau misalnya Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat, Allah memerintahkan kita berpuasa. Kalau yang tidak puasa, ada enggak ancamannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Orang yang enggak puasa, enggak ada loh. Hanya ada perintah bahwa wajib untuk kita berpuasa. Ancaman bagi yang tidak puasa tidak ada dijelaskan secara terperinci. Dalam tafsiran iya, dalam takwil iya, tapi dalam kalimat yang lugas tidak ada. Tapi dalam melaksanakan ibadah kurban, bukan hanya Allah memerintahkan melalui firman-Nya, tapi juga Rasulullah mengancam dalam hadisnya. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ancamannya apa? Kata Nabi, man wajada sa'atan. Barang siapa yang usianya sampai kepada bulan Dzulhijjah, di bentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Siapa yang usianya sampai kepada bulan Dzulhijjah, li'an yudhhiya, untuk dia berkurban, padahal dia mampu secara ekonomi untuk kurban, falam yudhhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat ke masjid. Jangan sekali-kali dekat ke musola. Jangankan masuk, dekat aja nggak boleh. Kalau sampai ibadah itu bukan hanya diperintah, tapi juga diancam kalau meninggalkan, berarti menunjukkan ini perintah yang sangat serius. Pahalanya apa Ustaz? Besar sekali. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat bulan Dzulhijjah itu tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kurban. Bahkan Rasulullah menjamin bahwa sebelum darah hewan sembelihan kita, sebelum darah hewan kurban kita netes ke tanah, semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hidup hari ini tanpa dosa? Rasa-rasanya tidak ada. Mustahil kita hidup nggak punya dosa. Entah dosa yang disengaja atau tidak. Atau kita tidak sadar bahwa itu dosa sehingga kita lakukan. Atau sadar bahwa itu dosa tapi tetap kita lakukan. Ada pasti.
Pasti. Sehingga dengan ibadah kurban itu kabar gembira untuk kita semua. Sebelum menetes darah itu ke tanah, Allah sudah ampuni seluruh dosa kita. Dan lebih dahsyat kata Rasulullah, kelak di hari kiamat, bahwa kukunya hewan kurban itu, bulunya hewan kurban itu, tanduknya hewan kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah membuktikan kepada Allah hewan kurban kita persembahkan untuk Allah, dunia tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kita dan kepatuhan kita kepada Allah. Ulama bertanya, kenapa sih Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat yang menjadi saksi itu kukunya, yang jadi saksi itu bulunya, yang jadi saksi itu tanduknya, kenapa bukan dagingnya? Kemudian ditakwil oleh para ulama. Seakan-akan Allah dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang menurut kita tidak bermanfaat saja dari hewan kurban itu, kan seluruh dari hewan kurban itu kan semua bermanfaat, kecuali kukunya, tanduknya, bulunya. Kalau daging, tulang, segala macam banyak yang antri, bahkan yang udah dapat pengen dapat lagi. Seakan-akan Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita, jangankan sesuatu yang kita inginkan dari hewan kurban, misal tulangnya, misal dagingnya, bahkan sesuatu yang kita tidak inginkan dari hewan kurban itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kukunya akan bersaksi di hadapan Allah, bulu dan tanduknya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kerugian yang lebih besar dibanding kerugian orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi dia memilih untuk tidak berkurban. Berikutnya, hukum kurban itu apa? Kan apa itu kurban sudah, pahala bagi orang yang berkurban sudah. Kemudian kita mengkaji hukum melaksanakan ibadah kurban apa? Hah? Wajib bagi yang mampu. Berarti sama seperti haji. Kalau yang mengatakan hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu, maka betul itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan hukum kurban itu wajib. Apa dalilnya? Karena tadi di dalam Al-Quran Allah sandingkan antara perintah sholat dan perintah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau Allah perintahkan dua hal, yang satu wajib, maka yang kedua juga hukumnya wajib. Alasan yang kedua kata Imam Abu Hanifah, kenapa kurban itu wajib? Karena Rasulullah bukan hanya memerintahkan, Allah bukan hanya memerintahkan, tapi juga disertai ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan. Tapi mayoritas ulama seperti madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali semuanya sepakat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan di bawah level wajib. Wajib, sunnah muakkadah, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sunnah muakkadah itu satu tingkat di bawah wajib, hampir wajib. Kenapa? Hampir wajib karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup beliau tidak pernah Rasulullah tidak berkurban, selalu berkurban. Padahal kalau kita belajar sejarah Rasulullah, kan ekonomi Rasulullah tidak selalu naik. Ekonomi Rasulullah itu nggak selalu bagus. Pernah suatu ketika Rasulullah menjadi orang yang paling kaya karena mahar menikahi Siti Khadijah itu 100 ekor onta. Kalau dikonversi ke zaman sekarang, satu ekor onta itu 70 juta kali 100, 7 miliar maharnya. Kaya Rasulullah. Tapi pernah juga
Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggal di Mekah, dagangannya ditinggal di Mekah, hijrah ke Madinah, ekonominya anjlok. Sampai-sampai sering kita dengar hadis di mana Rasulullah 3 hari nggak makan, bukan karena puasa, tapi karena nggak ada yang mau dimakan, nggak ada yang mau dimasak di dapurnya. Ini Rasul, ini Nabi. Nabi saja bisa kekurangan. Apalagi kita yang sholatnya nggak karuan, yang puasanya nggak karuan, yang doanya nggak karuan, yang maksiatnya makin banyak makin hari, tiba-tiba komplain, ya Allah saya kan udah sholat duha kok masih miskin. Lu siapa? Ya Allah saya sudah baca waqiah kok hidupnya masih susah. Kamu siapa? Rasulullah saja diberi ujian dengan susah. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan saking Rasulullah tak tahan dengan perutnya yang keroncongan sampai diganjal dengan batu. Itu pun Rasulullah masih berkurban. Itulah kata mazhab mayoritas ulama mengatakan kurban itu sedikit di bawah level wajib, yaitu sunnah muakkadah. Dan perlu digaris bawah, meskipun wajib tadi, misalnya, oh menurut saya kurban itu wajib Ustadz, saya ikut kepada mazhab Hanafi, bagus. Wajibnya itu tidak seperti wajibnya haji. Kalau haji wajib sekali seumur hidup. Setelah berangkat haji maka gugur kewajiban. Wajib nggak dia haji lagi tahun depan? Enggak. Tahun depannya lagi? Enggak, udah gugur wajibnya. Tapi kalau kurban, menurut mazhab Hanafi, wajibnya itu setiap tahun. Sama dengan mayoritas ulama yang mengatakan sunnah muakkadah itu setiap tahun. Jadi tahun ini ada duit, dia kurban lagi. Tahun depan ada lagi, kurban lagi. Maka salah kalau ada jamaah yang ketika ditanya, Pak, kenapa nggak kurban tahun ini? Oh, saya sudah tahun lalu. Itu tak betul. Karena kurban itu baik yang wajib atau yang sunnah itu berlaku setiap tahun. Makanya kalau ada jamaah yang beralasan tahun ini nggak mau kurban karena tahun lalu sudah kurban, silahkan datang ke rumah saya, kerja di rumah saya, minta gaji berapa saja bebas, 10 juta sebulan, saya kasih, janji. Bulan pertama saya kasih, nanti bulan depan nggak saya kasih. Ketika ditanya, loh kenapa bulan depan gak dikasih? Kan bulan lalu udah. Kalau pakai logikanya kurban, kenapa tahun ini gak kurban? Tahun lalu udah. Maka kurban itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Tahun ini kurban, ya untuk syukur tahun ini. Tahun depan ada rezeki lagi, ya kurban untuk syukur tahun itu. Tahun depan lagi ada rezeki lagi, ya kurban lagi untuk syukur tahun itu. Begitu yang disepakati oleh para ulama. Jamaah sekalian, hukum kurban sudah. Sekarang hewan kurban. Ini insya masih lama kan? Kita akhiri nanti di kriteria hewan kurban. Baru nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih detail tentang pembagian dagingnya. Kemudian boleh dijual atau tidak, boleh mengambil upah atau tidak. Kurbannya wajib atau sunnah seperti apa, kita bahas minggu depan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan kriteria hewan kurban. Hewan kurban itu akan sah, boleh, dan bisa dipergunakan sebagai hewan kurban ketika memenuhi 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. 1. Hewan berkaki 4. Mesti hewan berkaki 4. Jadi nggak boleh nanti kita datang ke Masjid Baitus Salam, Pak, saya mau serahkan uang kurban nih, 300.000. Loh, kok uang kurban 300.000? Ya kurban ayam. Nah ini nggak masuk, karena ayam kakinya 2. Misalnya kurban lele, apalagi lele nggak ada kakinya, nggak masuk. Nah ini mesti diperjelas. Pertama, harus hewan yang berkaki 4. Yang kedua, ada syarat yang kedua. Harus termasuk dalam golongan hewan yang kalau kita pelihara wajib dikeluarkan zakatnya. Misal,
Meskipun hewannya berkaki 4, tapi kalau kita pelihara tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka nggak masuk hewan kurban. Misal, apa? Kucing. Kalau kucing karena 2 alasan. Yang pertama dia haram. Yang kedua kita meskipun misalnya, di rumahnya banyak Ustadz kucing. Itu satu harga kucing lebih mahal daripada sapi itu Ustadz. Misalnya dia punya 10 kucing yang mahal-mahal itu. Kucingnya hari-hari mandi, dia belum tentu lagi mandi. Kucingnya hari-hari minum susu, dia belum lagi TO aja kadang-kadang. Ini gimana nih Ustaz? Wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Nggak wajib. Apalagi hewan berkaki 4, tapi kalau kita pelihara nggak wajib keluar zakat. Kuda. Kakinya kan 4. Kuda halal atau tidak? Kuda. Dagingnya halal atau tidak? Halal kan? Kuda itu dagingnya halal. Yang haram itu khimar. Khimar itu keledai, tapi kayaknya nggak ada di Indonesia keledai. Tapi kalau di Arab itu banyak keledai itu kayak dibilang kambing, bukan. Dibilang sekecil itulah kira-kira. Tapi perawakannya itu kayak kuda, moncongnya itu agak panjang. Nah, kuda, hewan berkaki 4. Tapi kalau kita pelihara kuda, sebanyak apapun kita pelihara di rumah, nggak wajib keluar zakat. Hewan yang kalau kita pelihara wajib keluar zakat itu hanya 3. 1, kambing atau sejenisnya. Kambing atau domba. Rusa nggak masuk dari bagian kambing. Maka kalau kita pelihara rusa itu 2 pelanggaran. Pertama, kita nyolong di kebun binatang mana? Karena rusa itu termasuk hewan yang tidak legal untuk kita pelihara secara individu. Makanya cuma ada di tempat penangkaran atau di kebun-kebun binatang. Nggak masuk ya. Jangan pula nanti habis dari dari Sekupang, ada taman rusa di sana Ustaz. Wah ini kayaknya peluang kurban ini. Nggak bisa. Cuma 3 kata Rasulullah. 1, kambing atau sejenisnya, bisa domba. Atau ada yang menyebut bandot dan seterusnya. Terserah. Jadi 1, kambing. Yang kedua, sapi atau sejenisnya. Apa jenis lain dari sapi? Betul, kerbau. Meskipun itu di perkotaan kurang familiar. Padahal gedean kerbau daripada sapi. Tapi kurang familiar. Kenapa? Biasanya kerbau itu orang-orang yang di kampung-kampung sana. Itu boleh. Atau yang ketiga, onta. Hanya itu saja. Jadi nggak semua hewan berkaki 4 masuk dalam kriteria kurban, termasuk rusa tadi, kuda, dan hewan berkaki 4 lainnya. Ada juga syarat yang ketiga. Bukan hanya kakinya 4, bukan hanya termasuk dalam golongan hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi juga yang ketiga, syaratnya disertai niatnya dan ditentukan waktunya. Misal, ada seseorang yang memang sehari-hari dia berprofesi sebagai penjual daging sapi. Penjual daging sapi. Dia nggak ambil daging dari orang, dia beli sapinya dan dia sembelih sendiri, dia dagangkan di lapaknya di pasar-pasar. Ternyata waktu hari raya kurban, pas di 10 Dzulhijjah, dia sembelih sapi. Kriteria pertama, masuk nggak hewan berkaki 4? Masuk. Kriteria yang kedua, termasuk hewan yang kalau kita pelihara wajib keluar zakat. Masuk atau tidak? Masuk. Tapi yang ketiga, niat dia sembelih itu untuk kurban atau untuk diperdagangkan? Kalau untuk diperjualbelikan, diperdagangkan karena memang profesinya, ya nggak dapat pahala kurban. Kalau gitu nanti enak mereka. Nanti disembelih semua dagangannya pas di hari raya kurban. Sembelih sapi potong, alhamdulillah udah kurban nih. Sembelih kambing potong, alhamdulillah udah kurban nih. Tapi dagingnya nggak dibungkus untuk jamaah, untuk warga. Dibawanya ke pasar. Sekilo 80.000. Nah, maka tak termasuk kurban. Atau misalnya niatnya kurban tapi disembelih bukan di waktu kurban, itu juga tidak tergolong kurban. Misalnya
besok 10 Dzulhijjah. Akhirnya ada jamaah setelah mendengar hadis tentang keutamaan kurban, sebelum menetes darahnya ke tanah diampuni semua dosa, bahwa nanti kuku, bulu, tanduk akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian karena besok 10 Dzulhijjah nggak sabar dia ingin segera diampuni dosanya. Maka dia sembelih hari ini sendiri. Sembelih hewannya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kira-kira tergolong hewan kurban atau tidak? Tak masuk, karena waktunya belum masuk waktu kurban, tidak tergolong. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tapi masih panjang. Ada sapi yang tak boleh dijadikan hewan kurban, ada kambing yang tak boleh dijadikan hewan kurban, ada kurban yang hukumnya wajib, kita nggak boleh ambil dagingnya, ada kurban hukumnya sunnah, kita boleh ambil dagingnya. Ada hitungan-hitungannya. 10 ekor, 15 ekor, baru nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita beli ke orang, misalnya dia kandangnya di Temiang, yang misal hari-hari, di luar hari kurban pun dia memang pelihara sapi misalnya, pelihara kambing misalnya, ketika kita mau beli kambing di mereka, beli sapi di mereka, bukan tanggung jawab kita, udah dikeluarkan belum zakatnya? Itu bukan tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita hanya memastikan bahwa hewan ini sah untuk dijadikan hewan kurban. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Tadi kan disebut kriteria hewan kurbannya kan cuma 3. Paling kecil kambing, agak mahal sedikit sapi, lebih mahal lagi onta. Bagaimana kalau kita keinginan berkurban tapi duit membeli kambing ini tak cukup? Apakah bisa digantikan dengan hal-hal yang lebih murah? Ayam misalnya? Bebek misalnya, atau ayamnya nggak sanggup telurnya, bebeknya nggak sanggup telurnya, apakah itu juga tergolong kurban? Kalau pertanyaannya apakah itu tergolong kurban, tentu tidak. Tapi di dalam kitab Al-Itqan disebutkan, kalaulah kita belum mampu melaksanakan kurban dengan kriteria kurban yang sesungguhnya, maka setidaknya kita bersedekah sebagaimana orang yang berkurban itu menyedekahkan dagingnya. Semampu kita. Misal di hari raya kurban nih, kita nggak sanggup nganterin 3 juta ke masjid atau 1 ekor kambing ke masjid. Seenggak-enggaknya kita bilang ke panitia, Pak, besok makan siang saya tanggung. Kita masak telur dadar, lele, penyet, segala macam, saya tanggung. Itu pahalanya luar biasa. Meskipun tidak sampai kepada level kurban. Tapi itu fadilahnya luar biasa. Setidaknya itu menunjukkan kesungguhan kita ingin berbagi juga di hari raya kurban. Kan inti kurban itu kan berbagi dagingnya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan. Intinya salah satunya adalah sedekah. Kalau nggak bisa sedekah dengan hewan kurban karena uang yang belum cukup, maka sedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Atau kalau telur, kalau ayam penyet, lele penyet kayaknya kemahalan Ustaz. Udahlah bilang aja ke panitia, Pak, nanti kalau hari raya kurban, kan itu panitia haus semuanya. Ada mama ngumpul di situ kan haus. Ada budak-budak nengok di situ kan haus. Teobeng saya tanggung. Satu tangki lah. Misalnya. Loh, itu pahalanya luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Dan kata para ulama, kesungguhan kita bersedekah di hari raya kurban itu akan mempercepat terkabulnya doa dan Allah memberikan kita kemampuan berkurban di masa-masa yang akan datang. Kalau tak percaya, terapkan. Tapi kalau mampu jangan nyumbang teobeng. Ya, kalau mampu jangan kurban lele. Nanti di cancel ke pengurus masjid. Saya nggak jadi kambing lah. Kata Pak Ustadz, lele pun jadi. Ya bukan begitu. Maksudnya kalau tidak mampu. Allahu a'lam bishawab. Betul itu. Ya. Silakan, ada lagi jamaah? Kan ada tuh akikah nanti di bulan ini. Itu masalah pahalanya sama kurban atau nilai enggak itu? Bagaimana jadinya kalau kita menyembelih hewan, mungkin sama-sama kambing, tapi tidak kurban, tapi akikah yang sengaja waktunya bersamaan dengan hari raya kurban. Nah,
Kalau jamaah jeli mendengarkan materi tadi, mestinya bisa jawab. Termasuk kurban atau tidak? Kenapa? Betul. Kakinya memang 4. Syarat yang kedua, memang termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakat. Tapi kan syarat yang ketiga, mesti diperjelas niatnya. Niat dagang nggak jadi kurban. Niat akikah nggak jadi kurban. Gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya nanti Ustadz, berarti kita kehilangan pahala kurban dong Ustadz. Ya karena memang niatnya akikah. Maka nggak boleh kita mendapatkan pahala kurban karena niat kita akikah. Tapi pahala akikah pun itu luar biasa. Yang bermasalah itu tak kurban, tak akikah, nyinyir. Nah itu masalah nih. Dan kadang-kadang asik nak komplain aja. Hewan datangnya telat, komplain. Nanti pembagian daging telat, komplain. Nanti dapat gaji-gajinya aja, komplain. Nanti cuma dapat daging kambing padahal dia pengen daging sapi, komplain. Kurban pun tidak. Ini perlu sekali-kali diajak ngopi. Yang begini ini perlu diajak ngopi. Tapi ditabur sianida. Wallahu a'lam. Silakan jamaah, ada lagi? Ya. Daging kurban itu kulit dimasak atau dimakan panitia gitu? Itu pertanyaannya. Apakah boleh daging kurban itu dimasak dan dimakan bersama-sama oleh panitia? Ada 2 hukum. Pertama, bisa haram. Kedua, bisa halal. Pertama, hewan kurban itu haram hukumnya dimasak kalau belum tahu yang dimasak itu haknya siapa. Itu haram. Contoh. Ini mudah-mudahan nggak terjadi. Saya panitia kurban. Kemudian ada yang nganter sapi, oke saya catat 1 sapi. Ada yang nganter 3 juta. Berarti 1 kambing. Nganter lagi, cuma tinggal catat. Kita nggak nanya, nggak memperjelas tentang apa-apa, pokoknya terima aja. Begitu di hari H disembelih. Kan ini bentar lagi siang. Masa iya kita repot-repot begini nggak makan siang? Masa kita mau beli rendang di warung Padang, ini daging ada. Maka comotlah dagingnya, comotlah tulangnya, comotlah sedikit apa-apanya, kemudian kita masak menjadi gulai. Haram. Haram itu semuanya. Bisa menjadi halal kalau bisa dengan cara repot, bisa dengan cara mudah. Cara repot, kita himbau kepada seluruh jamaah yang berkurban untuk hadir di penyembelihan hewan. Ketika sudah hewannya disembelih, kan ada namanya itu. Hewan si A, hewan bapak B, hewan ibu C misalnya. Kita bilang ke beliau, Pak, dari bagian bapak nanti boleh nggak kami minta sedikit untuk kita masak, kita makan ramai-ramai. Oh boleh, mantap. Dari ibu B, ibu C, oh boleh, mantap. Nah itu halal. Atau ada yang cara lebih mudah. Karena kalau kita himbau kepada seluruh yang berkurban untuk hadir di waktu proses penyembelihan, tidak semua orang yang berkurban bisa datang. Entah mungkin kesibukan kerjanya, lembur barangkali. Atau mungkin ada tipe-tipe orang yang nggak bisa melihat darah. Jangan sampai yang disembelih hewan kumbuk kurbannya yang tumbang dia. Karena pingsan lihat darah. Maka gimana ini Pak Ustadz? Maka kita panitia kurban mesti berilmu. Nanti begitu ada jamaah datang, entah menyerahkan kambing, sapi, atau menyerahkan uangnya, kita tanya, Pak, ini kurbannya sunnah atau kurban wajib? Loh gimana Pak Ustadz? Nanti minggu depan. Yang kedua kita tanya, Pak, kan nanti Bapak dapat tuh dari hewan kurban Bapak. Boleh nggak, redho nggak kalau kita ambil sedikit saja dari bagian Bapak? Mungkin berapa ons? Nanti kita masak rame-rame, kita makan. Kalau Bapak hadir pun Bapak ikutan makan. Redho? Redho, mantap. Nanti yang berkurban kedua kita tanya, redho nggak Pak kita ambil jatah Bapak sedikit untuk kita masak rame-rame? Kenapa yang kedua ini menjadi halal? Karena daging yang kita masak sudah jelas itu punya siapa dan sudah kita mintai redhonya.
Tanpa akad itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya sepertinya? Ya. Sudah masuk waktu isya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang karena ini penjelasan masih sangat panjang. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.